Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku akan ngebahas tentang sistem informasi keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Aku Regina Frizila dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Sistem Informasi, dan sudah semester 3. Aku informasiin definisi sistem informasi keuangan terlebih dahulu. Jadi, sistem keuangan adalah suatu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Berikut ada model sistem informasi keuangan. Ada sumber internal, ini berupa sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal. Lalu ada sumber eksternalnya, ini berupa subsistem intelijen keuangan. Lalu dirangkum dalam database menggunakan subsistem peramalan, bisa juga menggunakan subsistem manajemen dana, dan menggunakan subsistem pengendalian yang akan digunakan oleh si pemakai. Lalu selanjutnya ini ada sistem informasi keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Untuk yang kedua, ini ada sistem informasi anggaran, yaitu menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Ini subsistem informasi akuntansi. Yang pertama, ada pemrosesan pesanan penjualan, yaitu subsistem yang menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Lalu yang kedua, pemrosesan persediaan, ini yaitu subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Berikutnya ada buku besar atau general ledger, yaitu subsistem yang mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Dan terakhir ini ada piutang dagang, yaitu subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur. Lalu pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit. Selanjutnya ada sistem informasi anggaran. Ini proses pembuatan anggarannya. Untuk yang pertama yaitu pendekatan dari atas ke bawah. Untuk pendekatan dari atas ke bawah ini merupakan eksekutif yang menentukan jumlah anggaran dan kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkat yang lebih rendah. Kedua, pendekatan dari bawah ke atas, yaitu proses penganggaran dimulai pada tingkat organisasi terendah. Yang terakhir, pendekatan partisipasi. Pihak yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan tingkat dana. Ini adalah output sistem informasi teman-teman. Yang pertama ada subsistem peramalan, yang kedua subsistem manajemen dana, dan yang ketiga subsistem pengendalian. Untuk subsistem peramalan ini berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis. Namun fakta dasar dari subsistem peramalan, proyeksinya dari masa lalu keputusannya semi terstruktur. Kemudian tidak ada peramalan yang sempurna. Dan jenis peramalannya ini ada dua, peramalan jangka panjang serta peramalan jangka pendek, teman-teman. Kemudian dari subsistem peramalan ini ada terkait metode peramalan. Untuk metode peramalannya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kuantitatif dan yang kedua non-kuantitatif. Untuk non-kuantitatif ada teknik konsensus panel, metode Delphi, dan rapat elektronik. Yang kedua ini ini ada subsistem manajemen dana, tujuannya untuk memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya dan memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Berfungsi untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Jadi sudah terinformasi ya teman-teman untuk subsistem manajemen dana ini, tujuannya dan fungsinya. Dan untuk yang ketiga, ini ada subsistem pengendalian. Berfungsi melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Selanjutnya, pada sistem informasi keuangan ini terdapat auditor. Auditor adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor terbagi menjadi dua.
Untuk yang pertama, auditor eksternal, yaitu auditor yang bekerja untuk kantor akuntansi publik. Dan untuk auditor internal, yaitu auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Untuk auditor internal, sifat pekerjaannya ini objektivitas, kemudian independen. Untuk pengetahuan dan keahliannya ada berupa pendidikan, lalu memiliki kemampuan khusus, serta pengalaman. Ini untuk posisi audit internal dalam organisasi. Bisa dilihat ada dewan direksi, lalu ada chief executive officer atau chief financial officer, lalu ada direktur audit internal, serta ada departemen audit internal. Jadi sekian untuk penjelasan terkait sistem informasi keuangan pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada masukan atau kritikan, kalian bisa sampaikan di komentar di bawah. Sekian untuk informasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.